Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari adabun naum, adab tidur. Gimana orang Islam itu mestinya tidur sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Fa in aradta an-nauma, jika kamu ingin an-nauma tidur, fabsud, maka rentangkan, maka merentangkan firashaka, alasmu, alas lama, mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Wanam, dan tidurlah ala yaminika, atas lambung kananmu, kama yudja'u, sebagaimana dibaringkan al mayitu, mayit, fi lahdihi, di dalam liang lahat. Wa'lam, ketahuilah, annan nauma, sesungguhnya tidur, mislul mauti, seperti mati. Wal yaqdah, dan bangun, mislul ba'si, seperti bangun dari kematian. Tuh, yang pertama, ini ada 8 adab, 8 etika tidur. Jadi kalau mau tidur, kita harus menghadap ke kiblat ya. Jadi lambung yang kanan kita kalau kita kan ada di sebelah timurnya Ka'bah ya. Jadi kita kalau tidur menghadap, kepala ada di mana? Ada di utara. Jadi berbaring ke sebelah kanan sini ya. Ala jabinikal yumna, sebelah kanan begini. Kalau ikut dokter, misalnya kita punya penyakit lambung atau setelah makan, itu kita boleh untuk sebentar, sejenak saja berbaring ke sebelah kiri, lambung kiri. Kenapa? Karena kalau kita berbaring ke sebelah lambung kiri, itu lebih cepat memperhalus makanan di dalam lambung kita. Itu secara medis. Jadi kalau setelah makan kita mau tidur, sebelum kita menghadap ke arah kiblat ya, sebelum kita berbaring ke sebelah kanan, kita harus berbaring ke sebelah kiri sejenak dulu. Kenapa? Untuk menghancurkan, untuk memperhalus makanan yang ada dalam lambung kita. Tuh. Makanya kalau malam jangan makan yang berat. Apa yang makan yang berat itu? Makan yang kalau kemudian lambung itu mengunyahnya itu sangat berat dan lama. Misalnya apa? Makan daging. Daging itu berjam-jam untuk bisa dihaluskan oleh lambung kita. Yang paling ringan itu makan apa? Makan air, minum air. Cepat itu. Dalam hitungan detik itu habis, diserap oleh lambung kita. Yang nomor 2, makan buah-buahan. Buah-buahan itu cepat diserap oleh tubuh kita. Kalau kita cross country aja, pramuka kan, kita sering ikut pramuka ya. Itu jangan bawa nasi atau bawa daging tuh ya. Itu berat tuh, nggak cepat teratasi oleh tubuh kita. Yang paling enak itu bawa buah pisang misalnya itu ya. Kalau sampai kita makan buah pisang sampai 1 kijang ya, apalagi 1 panter ya, cepat ya. 1 kijang itu, 1 tandan itu kita makan, cepet tuh tubuh kita itu nggak akan berat. Kenapa? Cepat prosesnya. Nah, kalau malam setelah isya nggak usah makan kalau bisa. Kenapa? Karena waktu itu sudah waktunya istirahat, termasuk lambung kita. Kalau kemudian terpaksa makan, maka kita itu kalau mau tidur dianjurkan untuk sebelah kiri dulu, baru kemudian sebelah kanan menghadap kiblat. Memang diusahakan ya, kalau kita berbaring itu jangan sampai kita itu idbarul kiblah, membelakangi kiblat. Misalnya apa? Menghadap ke timur sehingga pantat kita ada di sebelah barat. Jadi kita memantati kiblat dengan pantat kita. Padahal kiblat itu termasuk sesuatu yang paling agung itu. Baitullah, rumahnya Allah, masa kita kemudian belakangi dengan pantat kita? Itu sebaiknya jangan. Terus kalau kemudian ini orang yang hati-hati, orang soleh yang hati-hati, jangan selonjorkan kaki kita, yang kemudian kaki kita itu ke barat. Berarti kepala kita di timur, kaki kita di barat tuh ya. Itu katanya apa? Dianggap su'ul adab. Jadi bagi orang yang hati-hati,
Kadang saya lupa kadang itu. Kalau saya ingat saya belok itu sedikit. Mesongkan sedikit saja. Kenapa? Khawatir kita suul adab. Ini masalah akhlak, bukan masalah fikih ya, suul adab itu. Makanya dalam urusan fikih saja kalau kita buang hajat dilarang menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Kenapa? Hukumnya makruh kecuali ada tabir ya, ada tabir. Kalau di lapangan sini misalnya kita kencing menghadap kiblat, mana kiblat sana itu ya, nggak ada satir, nggak ada adeng-adeng itu hukumnya makruh. Bahkan walaupun ada satir, ada tabir ya, ini untuk hati-hati ya. Ini masalah suul adab sebenarnya, masalah akhlak. Diusahakan jangan membelakangi atau menselonjorkan kaki menghadap kiblat. Tuh. Berpengaruh katanya kepada aura hati kita, kepada motivasi kita untuk melakukan hal-hal yang baik menghadap. Seperti apakah tidurnya setan? Tidur napang. Di sini di tafsirnya ini ya, di sarahnya ini wa amman naumu ala lujuh fa huwa naumus syayatin. Tidur di atas wajah berarti tekan tengkurap. Tidur gaya kura-kura ya. Tidur gaya kura-kura atau tidur gaya binatang melata seperti buaya ini. Fa huwa naumus syayatin wa huwa makruhun. Nah, itu makruh hukumnya. Jangan ya, tersedak ya. Terlentang saja itu tidak boleh, itu terlentang itu. Yang paling bagus itu tidur menghadap kiblat dengan sebelah kanan. Rasulullah itu ya sangat praktis tidurnya. Karena kita itu dibayangkan seperti apa? Seperti orang yang mati. Orang mati itu kan tidak ada yang terlentang ya. Ada yang tengkurap, orang mati di dalam tiang lahat. Nggak ada itu ya. Jadi semuanya harus menghadap kiblat. Yang hidup pun atau yang mati pun menghadap kiblat. Menghadap apa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adanya satu kesatuan ajaran Islam untuk selalu menghadap kepada Allah dalam segala keadaan, baik waktu hidup ataupun waktu mati, baik waktu yaqdatan atau waktu nauman, waktu bangun atau waktu tidur. Salat kita menghadap kiblat. Tidur pun kita menghadap kiblat itu. Jadi ada kesatuan, ada koneksi, ada hubungan batin kita terus dengan Ka'bah. Dengan Baitullah. Dengan wajhullah ya. Makruh ya. Rasulullah itu kalau tidur pakai apa? Pakai lengannya sebagai bantal ya. Kemudian menghadap kanan. Menghadap kiblat. Menghadap kanan. Ya kalau kita kan ke utara kepalanya. Kalau Ka'bahnya ada di utara, berarti menghadap ke timur kepalanya. Gitu kan. Ini Rasulullah nggak punya bantal ya Rasulullah ya. Bantalnya apa? Lengan ini Rasulullah. Kasurnya apa? Tikar yang berasal dari anyaman daun kurma. Dianyam. Kalau di Madura itu rakaraya. Tikar rakara. Yang terbuat dari anyaman daun siwalan ya. Daun siwalan. Rasulullah itu seperti itu, tidak punya kasur. Kasurnya itu adalah tikar yang berupa anyaman daun kurma. Enggak punya bantal. Bantalnya adalah lengan beliau sendiri. Sampai Umar bin Khattab ketika melihat Rasulullah tidur dengan seperti itu, kalau bangun itu ya, di punggung Rasulullah itu terlihat jelas kemudian apa? Bekas-bekas anyaman daun kurma itu. Kayak kamu tidur di atas tikar rakara itu kan ya. Ketika bangun kan jelas segi empat tuh ya. Kayak catur itu kan. Malu nangis Umar bin Khattab itu. Bayangkan seorang Rasul ya, Nabi paling utamanya manusia di langit. Terus seorang penguasa juga kan, Jazirah Arab yang menguasai beberapa negara, kaya, sebenarnya kaya kekuasaannya ini, tapi kok milihnya tidur seperti itu, seperti orang yang tidak punya apa-apa. Nangis Umar itu. Akhirnya apa? Umar pulang beli kasur, dibawa ke rumah Rasulullah. Kasihan kepada nabinya, sahabatnya, orang yang paling agung itu terlihat menderita. Kan menderita seolah-olah ya, tidur di atas tikar itu kan menderita seolah-olah itu.
Kasihan katanya. Umar nangis, terus dibawa itu kasur yang empuk. Kata Umar, raja-raja di Romawi, di Persia itu ya, yang sama kedudukannya dengan Rasulullah sebagai raja juga, sebagai penguasa juga, itu istananya itu megah, dayang-dayangnya banyak, pengawalnya banyak, apalagi kamarnya, kasurnya empuk-empuk, bantalnya bahkan lebih. Coba lihat kamu di rumah-rumahnya orang yang punya duit, bantalnya lebih kan ya, bahkan kamarnya lebih. Ada seorang orang paling kaya di dunia, dia punya uang ribuan triliun, dia punya anak 3, terus dengan istrinya 5 berarti. Kamarnya berapa? 14. Kamarnya 14. Lebih berapa itu? Lebih 9. Dan dia beli pulau. Bukan beli sawah. Kita kan beli sawah ya, satu kapleng itu kan. Dia beli pulau. Dibeli pulau untuk dibangun rumah dia sendiri cuma. Dan pulau itu adalah halaman rumahnya. Bisa dibayangkan. Pulau seperti Giliang, Gili Genting itu dibeli oleh satu orang hanya untuk membangun satu rumahnya. Dan sisanya itu adalah halaman rumahnya itu. Kenapa? Dari begitu banyaknya uang yang dia miliki. Dan dia bukan penguasa, dia hanya orang kaya. Rumahnya saya lihat tuh ya di YouTube itu, di Google itu. Saya lihat rumahnya 14 kamar. Sementara yang menempati berapa? Hanya 5 orang, lebih 9 itu. Dan kamarnya bukan 3 kali 4, tetapi belasan meter. Jadi rumahnya itu mirip rumah kita, kamarnya mirip rumah kita, besar. Dan dindingnya itu tembus dengan laut buatan. Jadi sambil tidur sambil bisa melihat ikan hiu, ikan paus berenang di kamar-kamarnya itu. Kenapa? Kamarnya bukan dari tembok, tapi dari apa? Dari kaca tebel yang tembus ke lautan. Dan di lautan itu kita akan bisa melihat beragam makhluk-makhluk air di sana sambil tidur gitu. Dan itu nyata. Karena begitu kayanya, sehingga rumahnya itu mirip sebagai kingdom, kerajaan. Rasulullah lebih dari orang itu, tetapi apa? Milih rumahnya itu sederhana. Rasulullah itu rumahnya itu, masya Allah ya, terbuat dari lumpur ya, rumah Rasulullah ya. Per kamar terbuat dari lumpur. Jadi ada pohon apa namanya? Pohon kurma diapit dengan lumpur. Dipisah dengan lumpur per kamar itu, rumah Rasulullah itu. Dan nggak punya kasur. Tikar itu nggak punya bantal. Ya tangan beliau itu sendiri. Sehingga Umar itu nangis ya, bawa kasur yang empuk. Masuk ke rumah Rasulullah, Rasulullah sudah bangun. Kata Rasulullah, bawa apa kamu Umar? Saya bawa kasur Rasulullah. Kenapa kamu kok menangis? Saya melihat Rasulullah itu kok menjadikan sekali. Kenapa? Saya lihat Rasulullah itu adalah orang yang berkuasa, menguasai beberapa negara, Jazirah Arab kan ya. Terus kemudian Rasul Agung yang mulia, kok tidurnya seperti orang yang tidak punya apa-apa. Apa kata Rasulullah? Saya memang sengaja Umar, karena saya tidak punya hubungan dengan masalah dunia. Sudah, kembalikan kasur kamu itu. Oh itu Rasulullah ya. Rasulullah seperti itu ya. Jarang tidur Rasulullah itu. Jadi karena pakai itu, lengannya itu. Coba kalau kamu punya kasur spring bed, yuk, enak kan ya? Dilapisi oleh permadani. Terus kemudian bantalnya empuk. Ada AC-nya, ada pengharum brownies. Nyenyak apa enggak tidur kamu itu? Jam 7 bangun jam 7 kamu itu. Jam 7 tidur bangun jam 7. Coba kamu tidur di atas lincak. Enggak ada bantalnya, enggak ada kasurnya. Kira-kira berapa jam kamu bertahan? Sebentar saja itu, sebentar saja. Jadi itu ya. Jadi mati itu sama dengan tidur. Tidur itu sama dengan mati. Siap-siaplah kamu itu ketika tidur itu akan mati. Wa nam ala yaminika kama yujau al mautu fi lahdihi. Tuh. Coba ini lagi perhatikan. Kenapa tidur itu sama dengan mati? Ketika kamu tidur kamu ada di mana? Enggak tahu kamu. Kenapa? Karena Allah ini
wa la'alla Allah ta'ala yakbidu ruhaka fi lailatika, karena Allah itu yakbidu, menggenggam ruhaka, ruhmu, fi lailatika, pada malam hari ketika kamu tidur. Digenggam itu, baginya dilepas lagi. Kalau nggak dilepas, ya mati kamu itu, terus menerus itu. Dua orang tidur, satu bermimpi dikejar maling, satu bermimpi menjadi putri. Tidur berdempetan ini. Kira-kira bisa merasakan apa enggak? Enggak bisa merasakan itu. Kenapa? Ruhnya oleh Allah dicabut dan ditaruh di mana itu? Kita enggak tahu itu. Dicabut oleh Allah itu. Enggak bangun-bangun kan? Banyak ada kejadian orang yang mau tidur sebentar begitu ya. Iya silakan tidur. Enggak bangun lagi dia itu. Kenapa? Pas tidur dicabut oleh Allah ruhnya. Ya begitu dipegang, gak dikembalikan lagi. Makanya kemudian karena itu merupakan saudaranya mati, harus musta'idan liliqaihi, untuk bersiap-siap untuk selalu bertemu dengan Allah. Maka rasakan setiap kali mau tidur itu seperti kamu mau mati itu ya. Itu ya. Saya mau mati dulu teman-teman, begitu ya, tidur dulu. Doanya apa? Kan doa kematian. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, bismika, dengan namamu, ahya, engkau, saya hidup, wa amut, dan saya mati itu. Tidur dulu itu. Tidur itu mati itu kamu itu sudah. Bukti bahwa kamu itu mati, andai kata ada orang kemudian bilang sesuatu kepada kamu dan itu menyakitkan, kamu nggak sakit hati. Kenapa? Karena kamu dalam keadaan mati. Kan ya? Bahkan ada hantu pun lewat, kamu nggak takut. Kenapa? Kamu mati sudah itu. Kamu mati itu sudah. Masuk ke alam arwah kamu itu sudah, ruhnya kamu itu. Tapi pas pagi hari bangun, itu berarti Allah mengembalikan ruh kamu itu. Oh ya Allah. Karena itulah babi antana ma'ala taharatin, suci dulu. Kayak orang mati itu kan disucikan tubuhnya itu. Gak usah dimandikan, ambil wudhu dulu, suci dulu. Matinya kamu mati dalam keadaan suci. Barang siapa yang beristighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, lalu tertidur, maka sepanjang tidurnya dianggap oleh Allah dalam keadaan beristighfar. Ngaji Yasin wal Qur'anil Hakim innaka. Tidur dari isya bangun subuh, maka sepanjang malam dianggap ngaji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggap ngaji karena yang dicatat oleh Allah itu baik orang tidur atau orang mati itu akhiru amalihi, akhir perbuatannya. Kalau perbuatan akhir sebelum dia tidur itu baik, maka sepanjang tidur dianggap baik. Kalau sebelum mati dia melakukan hal yang baik, maka kematiannya disebut husnul khotimah. Tapi sulit ya, kita ngaji lalu tidur itu sulit ya. Istighfar, tidur kita sulit tuh. Yang paling banyak apa? Kita ngobrol ya, ngobrol, tidur gitu ya. Main HP. Jedek jatuh ya HP-nya ya. Jedek jatuh lagi. Jedek hilang sudah orangnya gitu kan ya. Itu yang biasa itu. Tuh ya. Jangan sampai kita itu tidur dalam keadaan tidak suci. Eman-eman, takut-takut oleh Allah waktu itu kita kemudian dicabut. Saya masih muda, masa saya mati? Jangan bilang begitu ya. Jangankan kamu muda, belum lahir pun orang bisa mati itu kan ya. Janin dalam perut ibu kan banyak yang mati itu. Lahir 2 menit mati kemudian. Jadi mati itu nggak melihat usia. Saya masih sehat, saya belum kena asam urat, belum kena kolesterol, belum darah tinggi. Ya jangan begitu, karena roh itu tidak melihat. Ketika roh dicabut tidak melihat penyakit, lihat ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la. Tetapi biasanya orang yang mau mati itu ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda yang tidak bisa diungkapkan oleh orang, tapi diungkapkan setelah dia mati. Ada perubahan-perubahan yang seolah-olah itu merupakan isyarat goodbye, isyarat selamat tinggal kepada orang di sekitarnya. Tuh. Makanya kemudian banyak orang yang ketika dia berbicara hal yang nyeleneh di sekitarnya kemudian tidak
memberikan izin, misalnya berwasiat. Nanti ada di sini berwasiat ya. Wa takuna wasiyatuka maktubatan tahta ra'sika. Nah ini. Yang pertama ambil wudu. Yang kedua sebelum kamu berbaring nulis wasiat dulu. Misalnya Rika nulis wasiat. Kepada ayahku saya minta maaf. Kepada ibuku saya minta maaf. Adik-adikku dan juga kakakku saya minta maaf. Bahwa selama ini saya sudah banyak melakukan kesalahan. Satu, saya mengambil uang ibu yang ada di dompet tanpa izin. Jadi mohon maafkan saya, misalnya begitu. Itu wasiat. Kenapa? Takut Rika tidak sempat minta maaf, keesokan harinya dia tidak bangun-bangun. Jadi ketika ibunya baca itu, oh berarti Rika melakukan kesalahan dan dia sudah minta maaf, kan dimaafkan berarti. Begitu. Jadi wasiat itu tidak berkaitan dengan hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil juga nggak apa-apa. Ngasih nasihat ayah kepada anaknya. Ada ya kejadian seorang bapak ibu yang kaya, bapaknya itu dokter, ibunya itu dosen. Ini kejadiannya di Malang. Yang cerita kiai saya, enggak sempat berwasiat tentang harta kekayaannya, sehingga kemudian apa? Anaknya tidak dapat warisan sebagian atau seluruh kekayaan yang dia miliki. Di Sumatera dia punya sawah berapa hektar, ada perusahaan yang dipegang oleh orang. Anaknya nggak tahu kalau ayahnya itu memiliki kekayaan sejauh itu. Kenapa? Tidak pernah berbicara atau tidak pernah berwasiat. Jadi kalau sudah berwasiat, enak kan, anakku, malam ini saya akan menyampaikan kepadamu bahwa ayah punya perusahaan di Madura yang dipegang oleh Bu Siti. Dan ini perusahaannya sepanjang ini, sertifikatnya ada di bank begini. Anakku, begitu kan? Kalau nggak sempat ngomong. Nah ketika tidur kemudian dia nggak bangun, anaknya tinggal baca. Oh berarti ada wasiat dari ayah. Atau wasiat hutang kita ya. Ditulis itu. Kenapa? Oh, hutang ini lagi ya. Orang yang tidak bayar hutang, ruhnya itu mu'allikun, bergantung bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Hutang itu sebelum dibayar gak bisa itu. A'udzubillah min dzalik. A'udzubillah min dzalik. Sebelum dibayar nggak bisa itu. Makanya Rasulullah itu kalau ada orang mati bilang, kalau ada yang punya hutang, ahli warisnya nggak sanggup, datanglah kepada saya akan membayarkannya. Kasihan kepada orang yang meninggal. Makanya kalau kamu punya hutang, mikir dulu, saya punya hutang 2.000 ke toko ini. Ditulis itu. Ditulis itu ya. Diwasiatkan. Ya kadang orang takut nulis wasiat ya. Takut mati betulan, kan begitu ya. Iya, takut mati betulan itu. Akhirnya apa? Wa takunu wasiyatuka maktubatan, itu tidak terlaksana. Kenapa? Takut mati betulan, takut menjadi tanda bahwa itu adalah akhir dia itu menjalani kehidupan ini. Takut itu ya. Takut akhirnya itu ya. Ya kalau belum ajalnya nggak akan sampai. Ini sunnah hukumnya, ini sunnah dianjurkan oleh Rasulullah. Saya juga nggak pernah ini ya, takut betulan ini, takut menjadi akhir ini ya. Tahta ra'sika, ditaruh di bawah kepalamu. Wa tanama taiban, dan engkau bertidur dalam keadaan taubat minadz-dzunub. Wa mustaghfiron aziman, dan kemudian membaca istighfar. Aziman seraya berkehendak ala alla ta'uda ila maksiatin, untuk tidak kembali kepada kemaksiatan. Wa'zim, dan berniat, punya motivasi yang kuat, alal khairi, kepada kebaikan, li jami'il muslimin, kepada orang muslim, imba'asakallahu ta'ala, jika Allah membangkitkanmu keesokan harinya. Jadi ini ya, yang pertama, adab orang tidur itu pertama ambil wudu dulu, ambil wudu. Setelah itu nulis wasiat. Wasiat kebaikan. Nulis wasiat maktubatan tahta ra'sika, yang ditaruh di bawah bantalmu, taruh itu. Terus setelah itu apa? Membaca istighfar sambil berbaring.
menghadap kiblat. Setelah itu di dalam hati itu berjanji, saya tidak akan melaksanakan kejelekan-kejelekan yang sudah saya lakukan hari ini. Besok saya tidak akan mengulangi kejelekan-kejelekan yang sudah saya lakukan hari ini. Tidak akan pernah. Azam itu namanya. Kemudian yang terakhir apa? Berniat sungguh-sungguh bahwa esok harinya akan melakukan beragam kebaikan kepada sesama muslim. Istighfar, taubat, sambil lalu kemudian tertidur. Nanti ada doanya ini. Doa ini ya. Tidur kemudian dalam keadaan apa? Suci dan membaca istighfar. Paham ya? Bertobat kepada Allah. Sehingga kemudian andai kata oleh Allah kamu itu tidak dibangkitkan dari tidurmu, kamu termasuk orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya disunahkan ya, kalau mau tidur itu tempat tidur kamu itu dibersihkan dulu. Kenapa? Takut ada jin yang bersarang di tempat tidurmu itu. Setiap orang yang pindah intikal dari tempat tidurnya walaupun sejenak, maka tempat tidurnya diganti oleh jin. Makanya kemudian kalau mau tidur lagi dibersihkan. Itu isyarat biar jinnya itu juga pindah. Itu sunnah hukumnya. Kemudian kamu tidur. Kalau kamu nggak membersihkan seperti ini, tidur langsung jeblek, tidurlah kamu dengan jin itu. Akhirnya kamu kemudian merasa ada orang yang memeluk kamu, ada orang yang ada di samping kamu. Bahkan kalau kamu tidak tidur dalam keadaan suci, tidak membaca Al-Ikhlas dan Muawwidhatain ya yang disunahkan, nanti ada insya Allah dijelaskan di sini. Langsung ya ngantuk, tidur nggak punya wudu, tidur jeblek begitu. Bisa-bisa oleh Allah ditampakkan bentuk jinnya itu dalam bentuk yang nyata. Ketika pas kamu berbalik arah, ternyata di samping kamu sudah ada orang yang wajahnya seperti parutan, wajahnya sudah seperti orang yang dicabik-cabik. Itu kan biasa seperti itu. Atau merasa ada orang yang berbisik kepada kamu. Itu ditampakkan. Kenapa? Kamu tidur tidak membersihkan tempat tidurmu dan tidak membaca doa-doa, sehingga selama kamu tidur ditemani oleh makhluk jin ini. Jadi kalau orang tidur itu siap-siap ya, siap-siap. Saya mau tidur, ambil wudu dulu. Kemudian saya hari ini apa ya kesalahan yang saya lakukan? Saya ghibah pagi tadi. Kemudian saya menyakiti hati teman saya dengan kata-kata saya. Saya lambat sholat duhur ini. Besok saya berusaha untuk tidak melakukan kesalahan ini lagi. Dan saya berusaha kalau Allah membangkitkan saya esok pagi, saya akan melakukan banyak kebaikan-kebaikan kepada sama umat Islam. Astagfirullahaladzim. Tidur menghadap barat, kiblat, sip kamu itu. Tidurnya enak kamu itu, enak itu. Coba kamu buktikan baca istighfar pakai tasbih. Bangun pun kamu itu langsung melanjutkan zikiran yang kamu baca sebelum tidur itu. Astagfirullah. Dengan otomatis itu. Otomatis itu. Kenapa? Berarti apa? Waktu tidur itu oleh Allah hati kamu terus dibikin baca istighfar, baca zikir itu. Baca zikir apa saja? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat misalnya. Tidur kamu itu. Pas bangun, tasbih di tangan, itu langsung mulut kamu itu melanjutkan itu. Ada sisa semangat untuk terus bersolawat. Pernah seperti itu ya? Pernah pengalaman seperti itu? Pernah ya? Langsung itu. Kalau sebelum tidur enggak baca seperti itu, ya jauh itu untuk terus berzikir itu. Jadi itu ya adab-adab di dalam tidur. Kita lanjutkan insya Allah besok tentang masalah doa-doa dan adab tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Oke, semoga bermanfaat. Silakan ditasrif mustaufiron istaghfara fil madinah. Coba ditasrif.
Silakan dibaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.